Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Gimana, udah siap belajar belum? Udah. Ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, di sini Ibu yang akan pimpin doanya, ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, udah siap belajar ya? Nah, sebelum kita belajar, di sini Ibu akan mengabsen kalian dulu. Yes. Gimana, hadir semua nggak hari ini? Hadir, Bu. Hadir ya, coba Ibu absen ya. Oke, Anis? Hadir. Hadir. Sela? Hadir. Susan? Hadir. Resa? Hadir. Yeni? Hadir. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman, yaitu di tema 7, yaitu tentang keberagaman di negeriku. Pada subtema 1, yaitu keberagaman suku dan agama. Oke, nah sebelum Ibu menjelaskan, kalian buka bukunya ya. Jangan lupa juga memperhatikan ke depan. Oke, Bu kasih waktu 3 menit untuk kalian membaca. Gimana? Ada yang mau membacakan? Oke, boleh Sela membacakan? Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Iya, benar sekali. Jadi kita hari ini akan belajar tentang keberagaman. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, di sini Ibu akan bagi kelompok ya menjadi 2 kelompok. Di sini di barisan pertama itu barisan Sela, itu kelompok 1. Kemudian di barisan kedua yaitu barisan Inul, itu kelompok 2. Nah, jadi kalian duduk berdasarkan kelompoknya ya. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman. Baik, yang pertama, sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam, ada yang tahu nggak keberagaman itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, keberagaman di sini adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang. Nah, contohnya di sini bisa keberagaman suku, keberagaman sosial, ekonomi, agama, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian contoh dari keberagaman ini ada yang tahu nggak? Misalkan contoh keberagaman sosial, ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Sosial, ekonomi, budaya, suku, agama, dan lain-lain. Ya, jadi itu jawaban Susan benar ya, tapi kurang tepat. Nah, jadi keberagaman sosial di sini itu yang tadi Susan sebutkan itu termasuk keberagaman yang secara umum. Nah, di sini keberagaman sosial itu contohnya keberagaman bahasa, rumah adat, pakaian, dan makanan. Nah, jadi itu lebih ke arah keseharian ya. Kemudian yang kedua itu ada contoh keberagaman suku. Nah, keberagaman suku di sini sering kita jumpai. Misalkan kalau di daerah kita itu bisa suku Jawa, kemudian suku Sunda, kemudian ada suku Batak, ada suku Dayak, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga itu ada contoh keberagaman agama. Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, Susan boleh. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya, benar sekali. Jadi macam-macam keberagaman agama di Indonesia itu ada 6 ya yang diakui, yaitu yang pertama ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan Konghucu. Oke, nah itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu. Nah, kira-kira tadi kan Ibu sudah menjelaskan macam-macam dari keberagaman
Ya, contoh dari macam-macam keberagaman. Nah, ada yang masih ingat nggak? Ada yang mau menyebutkan? Ayo, siapa yang masih ingat? Tidak ingat ya. Jadi, tadi Ibu sudah menjelaskan macam-macam keberagaman itu. Ada keberagaman sosial. Apalagi coba? Ekonomi, kemudian? budaya, suku, agama, dan lain-lain. Iya, itu tadi ya. Jadi hampir lupa ya, kalian tadi kurang perhatikan. Oke, yang selanjutnya itu tadi yang termasuk dari macam-macam keberagaman. Nah, yang kemudian ada tentang keberagaman itu sebagai identitas bangsa. Nah, ada yang tahu nggak apa itu maksudnya? Nggak ada ya? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, contoh dari keberagaman sebagai identitas ini maksudnya, bahwa kita tahu di Indonesia ini kan banyak ya, terdiri dari beberapa kepulauan. Nah, dari berbagai macam keberagaman itu terdapat juga perbedaan. Bisa tadi kan sebagai apa contohnya tadi? Keberagaman sosial, ekonomi, budaya, agama, ya, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian mengapa dikatakan sebagai identitas bangsa? Karena dengan demikian, dengan adanya perbedaan, adanya keberagaman, itu tidak memecah belahkan kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, itulah mengapa dikatakan sebagai identitas. Nah, dari identitas itu, dari keberagaman itu, kita tahu bahwa Indonesia ini meskipun dengan adanya perbedaan dan keberagaman, itu tetap bersatu. Oke. Sampai di sini paham ya? Paham. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Oke, untuk selanjutnya yaitu Ibu di sini ada media. Nah, di sini kalian perhatikan ya, kalian perhatikan ke depan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan aturan main kita. Nah, di sini nanti Ibu tadi kan sudah membagi kelompok ya. Nah, jadi nanti Ibu akan tunjuk kalian, salah satu dari kalian untuk memilih dari salah satu barisan, yaitu mau barisan soal atau barisan jawaban. Nah, bagi kalian nanti yang Ibu tunjuk, kalian berhak lebih awal memilih ini di bagian soal atau di bagian jawaban. Nah, kemudian ketika nanti kalian berada di posisi kalian memilih di barisan soal, nah kalian harus mencari jawaban ya dari soal ini. Nah, kemudian bagi kalian yang mendapat bagian jawaban, kalian cukup menghafal atau mengingat. Nah, kemudian nanti kita sesuaikan jawaban dari soal dengan jawaban yang dari Ibu. Ini sesuai atau tidak. Nah, oke, untuk barisan pertama Ibu tunjuk barisan Susan. Mau pilih yang mana? Saya pilih nomor 3 yang jawaban, Bu. Oke, yang jawaban berarti di sini salah di bagian yang soal. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apabila kalian berada di posisi soal, kalian harus mencari jawabannya ya. Nah, nanti kalau yang barisan Susan itu cukup menghafal. Nah, kemudian nanti kita akan sesuaikan. Oke, boleh dipegang. Sela. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi sekarang boleh kalian mulai mencari jawaban. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, Ibu rasa cukup ya waktunya. Gimana, udah menemukan Sela jawabannya? Sudah. Sudah, oke. Boleh sekarang Ibu minta dulu Sela untuk membacakan jawabannya. Sosial, ekonomi, budaya, suku, agama, dan lain-lain. Tadi coba bacakan dulu apa soalnya? Soalnya Ibu tadi udah kasih kan soalnya? Ya, coba sekarang Ibu minta Sela untuk membacakan jawabannya. Apa faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia? Letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi, dan komunikasi. Iya, tadi itu jawaban dari Sela. Nah, sekarang boleh Susan menyebutkan?
letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi. Iya, jadi tadi jawabannya sama ya, berarti benar jawabannya itu. Nah, tadi kan soalnya, boleh saya dibacakan sekali lagi? Apa faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia? Iya, jadi soalnya itu apa sih faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia? Nah, benar sekali nak, tadi kalian menjawabnya berdasarkan di buku ya. Ya, jadi jawabannya itu keberagaman di Indonesia itu disebabkan dengan adanya letak strategisnya, letak kondisi alamnya, kemudian kepulauan, transportasi, dan komunikasi. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi ya, jadi penjelasan dari Ibu. Kita tadi udah membahas tentang pengertian dari keberagaman, kemudian macam-macamnya, kemudian juga keberagaman sebagai identitas, kemudian kita juga sudah bermain, dan kalian bisa menjawab dengan baik ya. Nah, sekarang yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang sikap kerjasama itu sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Nah, oke. Jadi dengan adanya kerjasama itu, nah kita bisa melakukan apa yang dinamakan persatuan dan kesatuan itu tanpa kita sadari. Kenapa demikian? Dengan adanya kerjasama itu kan kita melakukan suatu pemecahan masalah dengan bersama-sama. Jadi kita memecahkan masalah itu tidak hanya sendiri, tapi dengan bantuan orang lain. Nah, dengan adanya kerjasama ini tanpa kita sadari kita sudah melakukan yang namanya persatuan dan kesatuan. Ya, benar sekali. Nah, itulah mengapa kita penting dan kita perlu itu melakukan kerjasama agar selain kita lebih mudah memecahkan masalah atau kita sedang dalam kesusahan, nah itu juga dengan kerjasama juga kita sudah termasuk dalam kesatuan, ya, kesatuan dan persatuan. Benar sekali. Jadi gimana, sudah paham ya nak? Penjelasan dari Ibu sudah bisa dimengerti? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita sekarang sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Nah, kita hari ini tadi sudah apa? Belajar tentang pengertian ya. Kita tadi sudah belajar tentang pengertian keberagaman, kemudian macam-macam keberagaman, kemudian keberagaman sebagai identitas bangsa, kemudian sikap kerjasama sebagai persatuan dan kesatuan. Oke, nah tadi banyak sekali ya Ibu sudah menjelaskan, nah kalian juga sudah paham. Nah, tadi juga kita di awal sudah belajar membaca ya, kemudian berani untuk menyampaikan. Terima kasih ya untuk anak Ibu, tepuk tangan dulu dong. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kesimpulan Ibu pada pembelajaran ini, kita sebagai penduduk Indonesia patut atau perlu menerapkan yang namanya keberagaman. Kenapa demikian? Karena dengan adanya keberagaman kita dapat melakukan persatuan dan kesatuan. Kemudian itu juga dengan keberagaman itu termasuk identitas bangsa. Dan jadi keberagaman tadi itu adalah kondisi di dalam masyarakat yang terdapat dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai bagian, baik itu ekonomi, sosial, budaya, suku, dan agama, dan masih banyak lagi. Kita juga sudah belajar tentang contoh-contohnya. Nah, baiklah itu saja kesimpulan dari Ibu. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan alat tulisnya ya sebelum pulang. Oke, dirapikan sudah ya. Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Nah, oke, Ibu yang akan memimpin doanya ya. Oke, sebelum kita pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.